Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krisnogo Sosro dan Sabu Inten bagian ke-74. Kemudian Maisa Jenar menceritakan segala sesuatu yang telah terjadi atas Arya dan suatu kebetulan yang tak disangka-sangka bahwa kemudian ia bertemu dengan murid Ki Ageng Pandan Alas, Sorayuda dan Budak Wangi mendengarkan kata-kata Maisa Jenar itu dengan seksama. Sampai akhirnya Maisa Jenar berkata, "Aku minta maaf Tuan, bahwa aku telah menyerang Tuan. Untunglah bahwa Tuan adalah seorang perkasa. Kalau sampai terjadi sesuatu atas diri Tuan, maka aku akan menanggung dosa yang tiada taranya." Sorayuda tersenyum hambar. Bagaimanapun juga ia masih agak jengkel kepada Maisa Jenar. Tetapi mendengar keterangan Maisa Jenar, ia dapat mengerti sepenuhnya perasaan apakah yang mendorongnya sehingga ia berbuat demikian. Kemudian atas persetujuan mereka bersama, Arya segera didukung oleh Budak Wangi di atas kudanya dan segera dilarikan ke tempat pemondokannya untuk segera mendapat perawatan yang lebih baik. Sedang Sorayuda dan Maisa Jenar segera berjalan menyusulnya. Meskipun kemudian mereka terpaksa kembali membawa alat-alat untuk mengubur orang-orang yang terbunuh oleh Sorayuda. Mereka pergi ke sebuah bukit di mana Ki Ageng Pandan Alas membangun sebuah gubuk sebagai tempat peristirahatan. Di sebelahnya terbentang sebuah tanah pategalan yang luas milik orang-orang padepokan di bukit itu pula. Sebagai seorang yang sedang melakukan tugas yang diliputi oleh rahasia, maka Ki Ageng Pandan Alas pun merahasiakan diri pula. Di padepokan itu, Ki Ageng Pandan Alas diterima sebagai seorang penduduk yang baik hati beserta cucunya, seorang pemuda pemalu yang tidak pernah keluar dari gubuknya. Kadang-kadang Ki Ageng Pandan Alas yang menamakan dirinya Ki Punjung pergi beberapa hari untuk mendapatkan keterangan tentang Krisnogo Sosro dan Sabu Inten. Namun sampai beberapa minggu kedua keris itu masih diliputi oleh tabir kegelapan. Sedang apabila Ki Ageng Pandan Alas berada di rumah, maka hampir setiap saat, siang dan malam, ia membentuk Budak Wangi yang sebenarnya adalah Roro Wilis untuk menjadi seorang yang berilmu. Ia ingin merebut kembali ayah Roro Wilis dari dunia kejahatan dengan mempergunakan keperwiraan Roro Wilis yang diharapkan dapat menandingi ibu tirinya, anak Simarodra tua dari Lodaya. Dalam pondok itulah Roro Wilis mengalami pengeblengan. Beberapa lama kemudian datanglah seorang pemuda dari Gunung Kidul, Sorayuda, yang pada masa kanak-kanaknya menjadi kawan bermain Roro Wilis. Pemuda itu adalah murid Ki Ageng Pandan Alas. Ketika masa berguru sudah cukup, maka beberapa lama Sorayuda diajak merantau untuk mendapat pengalaman. Setelah beberapa lama kemudian, disuruhnya Sorayuda kembali ke Gunung Kidul untuk menerima warisan orang tuanya, yaitu kedudukan sebagai demang di Gunung Kidul. Pada saat Roro Wilis menjadi dewasa, Sorayuda merasa bahwa persahabatannya dengan Roro Wilis telah mengalami perubahan. Perasaannya sebagai pemuda kadang-kadang tersentuh-sentuh dengan tajamnya.
Tetapi belum lagi Sorayuda mengatakan sesuatu, terjadilah malapetaka yang menimpa Roro Wilis. Ibunya meninggal dunia. Terpaksa ia menyabarkan diri untuk beberapa saat, sehingga masa berkabung itu lampau. Tetapi tanpa diduganya, pada suatu hari Roro Wilis pergi meninggalkan Gunung Kidul. Tak seorang pun yang mengetahui kemana arah tujuannya. Meskipun Sorayuda telah memerintahkan beberapa orang untuk mencarinya, namun selalu sia-sia saja. Karena itu, untuk memenuhi tuntutan perasaannya yang tak dapat dibendung lagi, maka pada suatu hari Sorayuda sendirilah yang pergi untuk menemukan Roro Wilis. Karena Sorayuda memiliki pengalaman yang cukup, maka meskipun dengan susah payah bertanya ke sana kemari, akhirnya ia mendapatkan beberapa keterangan yang meskipun samar-samar tentang seorang gadis yang berjalan seorang diri, tetapi untuk beberapa lama ia kehilangan jejak. Ia telah mencoba mencari Ki Ageng Pandan Alas ke Pliridan, Wonosobo, dan ke tempat-tempat yang pernah dikunjunginya dahulu. Namun, Ki Ageng Pandan Alas tidak dapat ditemuinya. Ia yakin bahwa Ki Ageng Pandan Alas tidak akan membiarkan cucunya itu merantau tanpa tujuan. Pada suatu saat pasti Roro Wilis akan berada bersama-sama dengan Ki Ageng Pandan Alas. Pada suatu saat di lereng Gunung Sumbing, pada saat ia sedang beristirahat di sebuah gua yang pernah dikunjungi bersama dengan gurunya, datanglah seorang yang juga akan berteduh di tempat itu, dan ternyata orang itulah Ki Ageng Pandan Alas. Betapa girang hati Sorayuda bertemu dengan gurunya tanpa disangka-sangka. Seterusnya Sorayuda menyertai Ki Ageng Pandan Alas kembali ke pondoknya, ke tempat ia meninggalkan Roro Wilis yang telah berubah menjadi budak wangi. Namun bagaimanapun bagi Sorayuda, baik Roro Wilis maupun budak wangi sama sekali tidak ada bedanya. Maka untuk beberapa lama Sorayuda tinggal bersama-sama dengan Ki Ageng Pandan Alas dan budak wangi untuk mendapat kesempatan pada suatu saat melahirkan perasaannya kepada Roro Wilis. Pada malam itu, ketika udara malam yang sejuk membelai gubuk kecil tempat tinggal Ki Ageng Pandan Alas bersama muridnya, Sorayuda tiba-tiba ingin melihat-lihat keadaan sekeliling bukit kecil itu. Maka segera ia menyiapkan kudanya dan perlahan-lahan dinaikinya kuda itu tanpa tujuan. Tiba-tiba ketika kudanya sampai di padang terbuka, Sorayuda mendengar sayup-sayup jerit seseorang. Cepat-cepat ia memacu kudanya ke arah suara itu, dan yang dilihatnya adalah seorang anak yang diseret oleh 3 orang yang agaknya sama sekali tidak berperi kemanusiaan. Sorayuda mencoba untuk mencegah serta bertanya tentang anak itu. Apakah sebab musababnya? Tetapi sama sekali ia tidak mendapat jawaban. Malahan ketika orang itu menyerangnya bersama-sama, maka tidak ada jalan lain kecuali melawannya. Malahan akhirnya ketika orang itu binasa, ketika kemudian ia mengangkat anak itu dan akan dibawanya kembali, kudanya telah berlari mendahului. Kemudian tanpa diduga-duganya datanglah Maisa Jenar menyerangnya, sehingga mereka harus bertempur hampir separuh malam. Kuda yang telah beberapa hari tinggal di rumah Ki Ageng Pandan Alas itu ternyata dapat menemukan jalan. Agaknya ia ketakutan dan terkejut ketika Sorayuda bertempur melawan 3 orang lawannya. Budak wangi yang mengetahui bahwa kuda itu pulang tanpa penumpang menjadi agak cemas. Karena itu ia berusaha untuk mencarinya dengan menuruti jejak kudanya, sehingga akhirnya dijumpainya Sorayuda dan Maisa Jenar bersama-sama pingsan.
Untunglah bahwa Pudak Wangi tidak terlambat, sehingga tidak terlanjur terjadi sesuatu. Di rumah Ki Ageng Pandan Alas, Arya mendapatkan perawatan yang baik, sehingga dalam waktu singkat tampaklah bahwa tidak terlanjur terjadi sesuatu. Baik Maisa Jenar maupun Sorayuda. Ternyata bahwa Ki Ageng Pandan Alas mempunyai cukup pengetahuan pula dalam hal obat-obatan. Meskipun tidak begitu sempurna, namun karena usianya yang telah lanjut serta pengalaman yang luas, maka banyak pula dedaunan dan akar-akar yang membuat kesehatannya telah hampir pulih kembali. Atas permintaan Pandan Alas pula, maka Maisa Jenar untuk beberapa lama tinggal di rumah itu sambil menunggu Arya Saloka sampai benar-benar sembuh. Dalam waktu yang singkat itu, timbullah rasa persahabatan yang erat antara Maisa Jenar dengan Sorayuda yang usianya hampir sebaya. Sorayuda mengagumi Maisa Jenar sebagai seorang yang cerdas, bersikap dewasa, serta banyak mempunyai cerita-cerita tentang kepahlawanan yang menarik. Sedang terhadap Sorayuda, Maisa Jenar merasa berhutang budi yang tiada taranya. Juga karena sikap Sorayuda yang berterus terang, yang memancar dari lubuk hati tanpa pamrih. Tetapi di samping itu, di samping perasaan yang bahagia karena Arya telah terselamatkan dan karena ia berkesempatan bertemu dengan Ki Ageng Pandan Alas dan persahabatan dengan muridnya, namun ada pula perasaan lain yang menusuk-nusuk dada Maisa Jenar. Pertemuannya dengan Pudak Wangi pada kesempatan yang sama sekali tak diduganya itu telah menimbulkan kenangan pada segenap peristiwa-peristiwa yang lalu. Pada saat pertemuannya yang mula-mula sekali di hutan Tambak Boyo, suatu perasaan yang bahagia pada saat ia dapat menyelamatkan gadis itu dari tangan Joko Soka. Tetapi juga suatu kenangan yang seram pada saat gadis itu hilang, hampir saja ia membunuh orang yang sama sekali tak bersalah. Mengingat hal-hal itu, Maisa Jenar tersenyum sendiri. Beberapa saat kemudian Ki Ageng Pandan Alas sengaja mempertemukannya dengan seorang pemuda baru yang bernama Pudak Wangi di Banyu Biru. Semuanya itu telah membuat Maisa Jenar selalu diganggu oleh kenangan yang susul menyusul yang setiap kali terasa menggores jantungnya, serta meninggalkan bekas luka yang pedih. Apalagi sekarang, pemuda yang bernama Pudak Wangi itu selalu berada di sekitarnya. Karena itu, maka hatinya tidak pernah merasa tentram. Bagaimanapun ia mencoba melupakan bayang-bayang yang selalu mengejarnya, serta bagaimanapun juga ia mencoba menasihati dirinya bahwa yang sedang berada di rumah itu adalah seorang pemuda. Namun, ia tidak dapat membohongi diri, tidak dapat mencabut kembali pengertiannya bahwa Pudak Wangi itu adalah Roro Wilis. Kadang-kadang Maisa Jenar menjadi jengkel kepada dirinya sendiri. Kalau demikian, maka untuk mengisi waktunya supaya tidak selalu diganggu oleh perasaan-perasaan itu, Maisa Jenar sering pergi berburu seorang diri. Sebab Arya masih belum kuat benar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang agak berat. Dengan busur yang dapat dipinjamnya dari Pudak Wangi, Maisa Jenar sering berburu. Demikianlah pada suatu malam yang gelap, Maisa Jenar telah mempersiapkan busur serta anak panahnya. Kali ini ia ingin mendapatkan harimau. Sengaja ia tidak mengajak Sorayuda supaya ia dapat berbuat sesuka hati tanpa ada yang mengganggunya. Setelah ia meminta diri kepada Arya serta menyanggupinya untuk membawakan kulit harimau yang besar, maka berangkatlah Maisa Jenar ke padang ilalang yang diseling-seling dengan semak-semak. Di tempat-tempat itulah biasanya berkeliaran harimau-harimau yang sedang mencari mangsa.
Angin malam yang bertiup lewat perbukitan mengantarkan hawa yang segar. Di langit yang biru gelap, bintang-bintang bergantungan dengan riangnya. Beberapa kali lembaran-lembaran mega yang putih terapung-apung lewat seperti rakit-rakit berkeliaran di danau yang luas. Sekali dua kali Maisa Jenar memandang ke arah langit yang terbentang di atas kepalanya. Alangkah luasnya. Dengan memandang ke arah langit serta benda-benda angkasa yang tiada taranya itu, terasa betapa kecilnya manusia ini. Tidak lebih dari satu titik pada sebuah bidang seluas kerajaan Demak. Apalagi kalau kita hadapkan hati kita kepada Sang Pencipta, maka manusia itu benar-benar sama sekali tak berarti. Ketika Maisa Jenar sedang mengagumi keperkasaan alam, tiba-tiba terdengarlah oleh telinganya yang sangat tajam itu langkah orang mengikutinya. Dengan hati-hati sekali, Maisa Jenar memperhatikan langkah itu dengan seksama. Sampai akhirnya dengan gerakan yang cepat sekali, Maisa Jenar menghentikan langkahnya serta membalikkan diri. Tetapi demikian ia menghadap orang yang mengikutinya itu, debar dadanya berubah menjadi suatu perasaan heran. Sebab yang berdiri di hadapannya adalah budak wangi. Untuk sesaat mereka saling berdiam diri. Budak wangi menundukkan wajahnya, sedang jari-jarinya bermain pada ujung bajunya. Baru beberapa lama kemudian Maisa Jenar dengan agak tergagap bertanya, "Akan kemanakah adik budak wangi malam-malam begini?" Budak wangi tidak segera menyahut. Kemudian ia bertanya, "Bukankah kakak Maisa Jenar hendak berburu?" Maisa Jenar mengangguk mengiyakan. "Kalau demikian, aku akan pergi berburu pula," lanjut budak wangi. Maka terloncatlah jawaban Maisa Jenar tanpa sadar. "Adi, aku kira tidaklah pantas kalau kau berjalan-jalan di malam hari, serta berburu pula bersama aku." Mendengar kata-kata Maisa Jenar, kembali budak wangi menundukkan wajahnya malu. Tetapi sesaat kemudian ia menjawab, "Kakang Maisa Jenar, kalau kakang boleh berburu pada malam hari, apa sebabnya aku tidak? Adakah bedanya?" Maisa Jenar terdiam. Barulah ia sadar bahwa ia berhadapan dengan seorang pemuda yang bernama Budak Wangi, bukan dengan seorang gadis yang bernama Roro Wilis. Karena itu ia segera menjawab, "Tidak Adi, sama sekali tak ada bedanya. Kalau demikian, berarti aku diperkenankan untuk pergi berburu pula?" desak Budak Wangi. Karena jawaban itu, Maisa Jenar semakin terdesak. Meskipun demikian, ia masih berusaha untuk mencegah Budak Wangi ikut serta. Tetapi banyak halangannya berjalan di malam hari. Meskipun Adi pada dasarnya diperkenankan berburu pula. Dengan tersenyum, Budak Wangi menjawab, "Kenapa kakang Maisa Jenar cemas akan bahaya? Aku sudah lebih lama tinggal di tempat ini, sehingga aku lebih banyak mengenalnya. Kecuali itu, andai kata bahaya datang, biarlah aku coba untuk mengatasinya. Bukankah aku murid Ki Ageng Pandan Alas?" Sekali lagi Maisa Jenar terdesak, sehingga ia tidak dapat berkata-kata lagi. Budak Wangi memandang Maisa Jenar dengan senyum kecil. Melihat senyum Budak Wangi, bagaimanapun Maisa Jenar bergetar hatinya. Kemudian terdengar kembali Budak Wangi berkata, "Jadi masih tetapkah kakang Maisa Jenar menolak aku ikut serta?" Dengan tergagap, Maisa Jenar cepat-cepat menjawab, "Silahkan Adi, silahkan." Kembali Budak Wangi tersenyum, tetapi ia tidak berkata-kata lagi. Maka kemudian berjalanlah mereka berdua dengan busur di tangan masing-masing.
Tetapi di sepanjang jalan hampir tak terdengar kata-kata. Suasana kekakuan masih tetap ada, membatasi pergaulan mereka. Bintang-bintang yang gemerlapan masih bergayutan di langit. Di selatan, bintang gubuk penceng tepat berdiri di atas kutub. Dan angin malam dengan segarnya membelai hati mereka yang sedang berjalan di kegelapan malam. Tetapi tiba-tiba langkah mereka terhenti. Di kejauhan terdengar bunyi telapak kuda semakin lama semakin mendekat. Dan tidak lama kemudian mereka melihat bayangan dua orang berkuda melintas di padang ilalang itu. Ketika orang-orang itu melintas dekat Maisa Jenar dan Budak Wangi berdiri, mendadak salah seorang membelokkan kudanya mengarah kepadanya. Untuk tidak menimbulkan kesan-kesan yang kurang baik, segera Maisa Jenar dan Budak Wangi meletakkan busur-busur mereka. Beberapa langkah di hadapan Maisa Jenar, kuda itu berhenti, disusul dengan orang yang satu lagi, yang agaknya mengikutinya pula. Dengan kasar dan masih tetap di punggung kudanya, orang itu bertanya, "Hei, siapa kalian yang pada malam-malam begini berkeliaran di sini?" "Kami adalah petani-petani di bukit ini," jawab Maisa Jenar. Desis yang lain. "Lalu apa kerja kalian di sini?" "Kami sedang berburu ayam hutan," jawab Maisa Jenar pula. Mendengar jawaban itu, agaknya mereka percaya. Maka bertanyalah salah seorang di antaranya lebih lanjut, "Adakah kau lihat di sekitar bukit ini kemarin atau lusa atau beberapa hari yang lalu 3 orang asing lewat?" "3 orang?" ulang Maisa Jenar sambil mengingat-ingat. Tiba-tiba ia teringat kepada keterangan Sorayuda bahwa Arya telah diseret oleh 3 orang yang tak dikenalnya. Sedang menilik pakaian mereka, maka mereka tak ubahnya dengan orang-orang yang telah menyerang Banyu Biru untuk membunuh Arya. Karena itu segera Maisa Jenar menghubungkan 2 orang itu dengan ke-3 orang yang telah mencoba membunuh anak itu. Maka timbullah keinginannya untuk meyakinkan pendapatnya itu. Maka katanya, "Aku memang telah melihat 3 orang lewat di sini, Tuan. Tetapi tidak hanya 3 orang saja. Mereka telah membawa serta seorang anak laki-laki bersama dengan mereka." "Seorang anak laki-laki?" potong salah seorang di antaranya. "Ya, aku tidak tahu apakah anak itu anak salah seorang dari ke-3 orang itu," lanjut Maisa Jenar. "Bukan, sama sekali bukan," jawab yang lain. "Pasti demikian," sela Maisa Jenar. "Sebab anak itu didukungnya dengan penuh kasih sebagai orang bapak terhadap anaknya." Maka terdengarlah kedua orang itu tertawa riuh, dan terdengarlah salah seorang berkata, "Umur anak itu tidak akan lebih dari panjangnya malam pada saat kau lihat. Kapan kau lihat mereka lewat sini?" Mendengar kata-kata itu, Maisa Jenar menjadi yakin bahwa 2 orang itu adalah kawan-kawan yang sedang mencari ke-3 orang yang ternyata telah dibunuh oleh Sorayuda. Karena itu segera terungkaplah kemarahan Maisa Jenar. Karena orang-orang ini adalah pasti orang-orang Lembu Sora, maka karena segelora kemarahannya, timbullah keinginan Maisa Jenar untuk menghajar kedua orang itu. Segera Maisa Jenar memancing mereka ke dalam suatu perselisihan. "Tuan salah terka, anak itu sampai sekarang masih segar bugar. Oleh ke-3 orang itu, ia mereka titipkan kepada kami. Sementara mereka pulang untuk mengambil jemputan dan kendaraan," kata Maisa Jenar. Mendengar kata-kata Maisa Jenar, wajah kedua orang itu segera berubah hebat. Dengan gugup salah seorang bertanya,
Ketiga orang itu berasal dari mana? Dari Banyu Biru, jawab Maisa Jenar cepat-cepat. Mereka adalah utusan Nyi Ageng Gajah Sora. Wajah kedua orang itu menjadi bertambah tegang, apalagi ketika Maisa Jenar melanjutkan. Nama anak itu adalah Arya Saloka. Berikan anak itu kepadaku. Tiba-tiba yang seorang berteriak. Dengan tenang Maisa Jenar memandang wajah orang itu. Hidungnya yang besar hampir melengkung terletak di antara kedua matanya yang mirip dengan mata burung hantu. Sedang yang lain adalah gambaran dari wajah seorang yang tidak mempunyai pikiran. Sudut-sudut bibirnya tertarik agak ke bawah dan matanya tidaklah bedanya dengan mata sebuah patung. Mati dan tak bersinar sama sekali. Siapakah sebenarnya kalian? Tanya Maisa Jenar. Aku juga suruhan Nyi Ageng Gajah Sora dari Banyu Biru, jawab mereka. Sayang bahwa aku tidak berani menyerahkan anak itu kecuali kepada yang telah menitipkan, sahut Maisa Jenar. Mendengar kata-kata Maisa Jenar, agaknya kedua orang itu menjadi marah sekali. Kau berikan anak itu, atau kau aku seret di belakang kudaku, teriak orang itu. Melihat muka-muka yang kasar dari kedua orang itu, Maisa Jenar menjadi muak. Tetapi masih juga ia menjawab dengan tenang, aku tidak akan memberikan anak itu. Ketahuilah bahwa ketiga orang Banyu Biru yang akan menyelamatkan Arya Saloka itu sudah aku bunuh. Dan sekarang anak itu pun akan aku bunuh pula. Aku adalah orang Ki Ageng Lembu Sora dari Pamingit. Mendengar jawaban Maisa Jenar, kedua orang berkuda itu tubuhnya menjadi gemetar. Karena marah, mereka sadar bahwa mereka telah dipermainkan serta telah dikenal pula sebagai seorang orang Lembu Sora yang diperintahkan membunuh Arya. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali membinasakan kedua orang yang tidak dikenalnya itu. Dengan gigi yang gemetar, mereka mencabut pedang-pedang mereka. Bersamaan dengan itu, Maisa Jenar pun menjadi semakin muak pula melihat mata yang mirip dengan mata burung hantu, serta mata yang sama sekali padam di atas bibir yang tak melengkung ke bawah. Karena itu segera ia akan bertindak melenyapkan pandangan yang sama sekali tidak menarik hati itu. Tetapi baru saja Maisa Jenar akan melangkah, terasalah Pudak Wangi mengamit pundaknya sambil berbisik, Kakang Maisa Jenar, berilah aku kesempatan untuk berlatih, tetapi jangan lepaskan aku dari pengawasan. Maisa Jenar agak terkejut mendengar bisik Pudak Wangi, tetapi kemudian ia tersenyum. Dengan berbisik pula, ia menjawab, silahkan murid Ki Ageng Pandan Alas. Oleh jawaban itu, Pudak Wangi menjadi agak malu. Namun sesaat kemudian Maisa Jenar telah meloncat ke samping pada saat serangan kedua orang itu datang. Pudak Wangi pun lincah pula. Sambil memungut busurnya, ia meloncat ke samping serta dengan tangkasnya ia berjongkok untuk sesaat yang sangat pendek siap melontarkan anak panahnya. Sengaja Pudak Wangi tidak segera mengarahkan anak panahnya kepada orang-orang yang mengendarai kuda-kuda itu, karena ia ingin mengetahui sampai di mana tingkat ilmu yang pernah diterimanya dari kakeknya, Ki Ageng Pandan Alas. Mengalami kejadian itu, kedua orang penunggang kuda itu menjadi semakin marah. Meskipun demikian, mereka tidak berani tergesa-gesa menyerang, sebab mereka sadar bahwa busur di tangan Pudak Wangi itu tidak dapat diperingan akibatnya. Karena itu, mereka meloncat turun dan lari-lari berputaran sambil mendekati bersama-sama dari arah yang berlawanan. Pudak Wangi yang sama sekali tak ingin membunuh mereka dengan panahnya, segera meletakkan busurnya serta kemudian mencabut pedangnya pula. Kedua orang lawannya menjadi keheranan kenapa orang itu tidak mempergunakan panahnya, tetapi mereka sama sekali tidak mau membuang-buang waktu lagi.
segera mereka bersama-sama mendesak maju. Karena Maisa Jenar kemudian menyingkir saja, maka perhatian mereka tercurah kepada Budak Wangi. Ternyata Budak Wangi yang meskipun baru menerima pelajaran beberapa bulan saja, namun ia telah dapat menunjukkan kelincahan serta ketangkasan bergerak. Dengan melingkar dan kemudian meloncat mundur, ia berhasil menghindari kedua serangan yang datang dari arah yang berbeda itu sekaligus. Bahkan demikian kakinya menyentuh tanah, ia segera meloncat maju, menyerang dengan pedangnya yang tipis, namun tajamnya tiada terkira. Pedang itu dibuat oleh Ki Ageng Pandan Alas, khusus untuk Budak Wangi. Meskipun bentuknya tidak ubahnya pedang biasa, namun pedang itu agak lebih ringan. Kedua orang lawan Budak Wangi itu terkejut melihat lawannya dapat menghindarkan diri. Bahkan kemudian dengan cepatnya telah menyerang kembali. Segera mereka berloncatan mundur. Meskipun kedua orang itu adalah dua orang yang telah berpuluh tahun menjadi laskar Pamingit, namun mereka belum pernah menerima latihan yang teratur dan bersungguh-sungguh. Sehingga apa yang mereka lakukan adalah cara-cara kasar namun sederhana. Mereka lebih senang mempergunakan tenaga daripada otak mereka. Karena itu, meskipun melawan dua orang sekaligus, Budak Wangi dapat melayani mereka dengan baiknya. Meskipun setelah beberapa lama, ternyata bahwa kedua orang Pamingit itu bagaimanapun juga telah memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada Budak Wangi, sehingga akhirnya Budak Wangi berlahan-lahan menjadi agak terdesak. Tetapi bagaimanapun juga, Maisa Jenar menjadi keheranan. Agaknya darah Ki Ageng Pandan Alas yang mengalir di dalam tubuhnya telah memberinya bekal yang cukup untuk menjadikannya seorang yang perkasa. Baru beberapa bulan lalu di hutan Tambak Boyo, seorang gadis hampir membunuh dirinya karena ia dikejar-kejar oleh Joko Soka, dan kemudian setelah gadis itu ditolongnya, telah menjadikan Maisa Jenar hampir gila karena gadis yang ditolongnya itu lenyap. Semuanya itu baru terjadi beberapa bulan, yang bagi Maisa Jenar seolah-olah baru kemarin sore.